di DPR itu di berbagai komisi ya, ada yang berbeda-beda. Ketika saya 2014 diamanatkan sebagai ketua di Komisi 9 bidang ketenagakerjaan dan kesehatan, maka isu pertama yang harus kita perjuangkan pada saat itu adalah kesejahteraan pekerja. Maka waktu itu saya bikin namanya Undang-Undang Pekerja Migran. Yang tujuan utamanya adalah melindungi pekerja migran yang ada di seluruh dunia. Undang-undang ini sudah berjalan dan saat ini sudah alhamdulillah sudah banyak perubahan, yaitu masyarakat kita mendapatkan perlindungan yang lebih matang lagi dan jaminan asuransi kecelakaan kerja yang ditanggung BPJS Tenaga Kerja. Di bidang kesehatan tentunya salah satu upaya yang kita lakukan adalah bagaimana BPJS bisa menjamin seluruh tanggungan bagi pesertanya. Namun sekarang kan sudah dirubah lagi karena eranya udah berbeda ya. Tapi pada prinsipnya pelayanan BPJS makin hari makin baik. Di bidang ketika saya masuk sekarang di Komisi 10, utamanya di bidang pendidikan dan ekonomi kreatif, pemuda olahraga, saya melahirkan Undang-Undang Keolahragaan, yang mana di dalam Undang-Undang Keolahragaan ini menitik beratkan kepada profesi olahragawan itu menjadi profesi atlet, pelatih itu menjadi profesi, sehingga kita bisa lihat banyak sekarang atlet-atlet, ya, pelatih-pelatih yang dihargai dengan katakanlah berbagai penghargaan. Lalu kemudian juga di sektor pendidikan yang baru kemarin kita dorong adalah agar UKT tidak mahal, yang tadinya rencana mau naik akhirnya tidak dibatalkan, tidak naik. Anggaran pendidikan kita tambah terus, jumlah beasiswa meningkat 2 kali lipat. Ya pada dasarnya perlu ditanya apakah perubahan terjadi? Perubahan terjadi, walaupun mungkin karena jumlah masyarakat kita cukup banyak atau terlalu banyak, 280 juta jiwa saat ini, sehingga penyebaran belum merata. Ada beberapa daerah yang belum merasakan perubahan secara signifikan karena faktor infrastruktur dan lain-lain. Tentu kalau kita bicara ekonomi kreatif ataupun pariwisata yang jadi domain saya, pariwisata Indonesia saat ini naik peringkatnya dari peringkat ke-30 sekian di dunia, sekarang naik menjadi peringkat 22 kalau tidak salah. Di Asia Tenggara kita naik jadi peringkat kedua setelah Singapura. Yang sebelumnya kita masih di peringkat ke-5. Jadi artinya sudah signifikan kebijakan dibuat. Di bidang ekonomi kreatif di Indonesia ini menyumbang devisa yang cukup tinggi, bahkan boleh dikatakan mungkin penyumbang devisa keempat terbesar di Indonesia, dengan kurang lebih sekitar 20 miliar dolaran atau sekitar 350 triliunan untuk sumbangan devisanya. Ya. Jadi menurut saya kita sudah memiliki perubahan-perubahan yang cukup mendasar, namun masih perlu didorong, masih perlu dipush lagi agar bisa dirasakan manfaatnya langsung. Oke. Nah, mengingat kemarin kan sempat ada gesekan antara dari pihak dari Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan. Kalau Pak Dede sendiri melihatnya seperti apa sih? Artinya ini kan viral ya. Ya, Menteri Pendidikan mungkin punya niat untuk mempercepat proses pendidikan di Indonesia dengan masuk kepada era digitalisasi. Yang sebetulnya kalau kita bicara era digitalisasi itu adalah sesuatu yang kita mestinya itu masih butuh 5 tahun ke depan, namun karena pandemi kita dipaksa masuk pada digitalisasi. Ketika kita belajar online di rumah, seluruh Indonesia pada saat itu belajar secara daring, baik gurunya, baik siswanya. Namun karena banyak sekali infrastruktur daring kita ini masih belum merata di berbagai daerah, sehingga ada daerah yang berkembang cepat, ada daerah yang lumayan bisa mengejar, ada daerah yang sama sekali tidak bisa mengikuti karena problematika infrastruktur. Tetapi karena eranya sudah masuk dan dunia sudah berubah, maka pendidikan juga harus merubah diri, salah satunya dengan konsep yang disebut tadi digital, online, terus kemudian juga pembelajaran, metode pembelajaran yang disebut dengan Merdeka Belajar sekarang, di mana guru tidak lagi jadi satu-satunya sumber source of information,
tapi siswa pun mendapatkan source of information, bisa dari Google, bisa dari pelatihan, bisa dari project-project gitu ya, sehingga guru berubah menjadi mitranya murid. Nah, ini perubahan seperti ini juga tidak bisa dilakukan secara singkat dalam 2 tahun 3 tahun. Ada butuh proses. Nah, kadang-kadang proses-proses inilah yang akhirnya menyebabkan masih banyak pro dan kontra. Sayangnya mungkin Menteri Pendidikan melihatnya harus selesai di periode yang sekarang. Pendidikan itu tidak bisa selesai dalam 5 tahun. Dia butuh waktu paling sedikit 10 tahun. Nah, sementara rezimnya kan akan berubah. Nah, pemaksaan ini menyebabkan beberapa perubahan di sisi para penyelenggara yang mungkin belum bisa mengikuti atau belum punya kapasitas akses maupun juga finansial untuk mengikutinya. Ya, itu sebabnya terjadi konflik yang kami Komisi 10 hampir setiap hari kita menerima keluhan masyarakat. Nah, otomatis kami harus menyuarakan itu agar pemerintah tidak tergesa-gesa di dalam mengambil kebijakan. Dan artinya juga kan sebentar lagi ini kan tahun ajaran baru ya, akan banyak lagi problem yang seperti itu. Gimana Pak artinya mengantisipasi jangan sampai terjadi lagi seperti yang tahun kemarin? Ya, isu yang di depan mata ini pertama adalah PPDB. PPDB sudah mulai terjadi saat ini, perpindahan antara dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Yang mana kewenangannya juga berbeda-beda. SD, SMP kewenangannya ada di kabupaten kota, SMA adanya di provinsi. Nah, berbeda kewenangan ini pun juga menjadi salah satu faktor banyaknya murid yang mengejar sekolah favorit. Pada semangatnya kita pengen tidak ada sekolah favorit. Semua sekolah mestinya sama. Nah, tetapi untuk menjadikan semua sekolah sama, sekolah negeri ya, kita bicara sekolah negeri, maka standar-standar pelayanan yang ada di sekolah negeri pun mestinya juga sama. Nah, sekolah negeri tidak sama, itu harus kita akui. Ada sekolah negeri yang favorit karena mendapat dukungan anggaran, dukungan perhatian dari pemerintahnya. Ada sekolah negeri yang tidak favorit karena mungkin jauh dari pemerintahnya, jauh dari fasilitas dan sebagainya. Itu sebabnya orang berlomba-lomba masukin ke sekolah favorit. Nah, yang menjadi isu besar adalah umumnya sekolah favorit selalu mengatakan mampu meloloskan anaknya masuk SNMPTN, SBMPTN, sekian puluh persen masuk diterima di perguruan tinggi negeri. Ini juga salah. Karena saya juga tahu perguruan tinggi negeri kadang-kadang menitik beratkan kepada jumlah siswa, tidak lagi berkualitas siswa. Yang terjadi akhirnya kayak dibuka pendaftaran sebanyak-banyaknya, yang akhirnya digenjotnya nanti di UKT. Iya, UKT. Iya kan? Nah, ini menurut saya juga ini salah. Mestinya harus ada sekolah negeri itu mengambil bukan banyak-banyakan murid, tetapi adalah murid-murid yang cerdas, murid-murid yang kurang mampu tapi punya potensi. Itulah yang didukung, bukan mencari murid-murid yang dalam arti kata punya uang banyak. Nah, itulah mestinya peran sekolah swasta, supaya sekolah swasta pun, kampus-kampus swasta juga bisa tumbuh dan berkembang, sehingga banyak sekali sekolah-sekolah swasta nanti yang bagus-bagus. Maka distribusi siswa akan lebih merata. Nah, tujuan utamanya adalah apa yang perlu diperbaiki menurut saya dari sisi aturan. Dari sisi aturan harus kita perbaiki. Yang kedua, mindset orang tua agar tidak perlu memaksakan anaknya masuk sekolah favorit. Nggak ada jaminan kalau masuk sekolah favorit akan jadi anak sukses. Nggak ada jaminan. Saya sudah tahu dan saya juga sudah melihat dari sekian banyak lulusan sarjana-sarjana perguruan-perguruan tinggi favorit, belum tentu juga jadi orang sukses. Belum tentu juga diterima bekerja. Karena ada lagi namanya nanti kompetensi, pengalaman, soft skill, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan lain-lain. Itu yang akan menjadi jaminan. Nah, ini semua harus kita rubah. Mindset orang tua dan mindset sekolah-sekolah yang saat ini masih berlomba-lomba mengejar murid, ini harus kita rubah sama-sama. Karena kalau tidak begitu, nanti masih terjadi penumpukan lagi di sekolah-sekolah favorit. Tapi kalau mengenai usia anak sekolah yang dibilang sampai 7 tahun, itu seperti apa Pak sampai saat ini? Saya belum mendetail ya tentang itu, tetapi memang kadang-kadang kan ada usia yang sudah over. Saya dengar untuk SMA saja
Ada yang usianya sudah 21 masih Betul. masuk SMA. Mestinya sebaiknya kita batasi karena begini, secara mental, psikologis anak terlalu muda masuk di kelompok yang banyak tuanya, dia akan pressure. Mungkin terjadi bullying, bisa terjadi karena dia apa disebutnya vulnerable. Vulnerable itu artinya ringkih lah gitu ya. Atau terlalu tua masuk ke dalam lingkungan yang sudut pandangnya masih anak-anak. Nanti dia bisa menjadi terlalu dominan atau malah dia nanti bisa over pressure, bukan under pressure tapi over pressure. Nah ini sebabnya makanya dibatasi. Saya lupa pembatasannya berapa ya. Masalah batasannya 2 tahun atau berapa gitu. Jadi skala perbedaannya nggak terlalu tinggi. Kalau dia lebih, maka dia bisa mengikuti PKBM. Namanya PKBM itu apa namanya? Pendidikan, intinya seperti kayak paket A, paket B, paket C. Jadi ada orang yang usianya misalnya 25 tahunan, mau masuk ambil paket A karena dia mungkin ijazahnya hanya SMP, tapi dia harus bekerja harus minimal ijazah SMA atau sederajat, dia bisa mengambil paket A. Itu sebetulnya juga bisa dilakukan. Itu kan di luar negeri namanya community school, ya. Jadi PKBM ini kita sebutnya adalah pendidikan bersama dengan masyarakat. Ini sebetulnya bisa menaungi orang-orang yang kelebihan usianya atau anak-anak jalanan yang selama ini nggak pernah dapat pendidikan, dia bisa disekolahkan di situ. Oke. Nah, artinya kalau dari kemarin sempat yang rame-rame viral itu, menurut Pak Dede sendiri sebaiknya seperti apa sih Pak gitu loh untuk pendidikan yang memang benar seperti yang tadi Pak Dede bilang tadi gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya ya, permasalahan isu yang terbesar saat ini, kalau bicara sekolah dulu ya, jumlah sekolah SD lebih banyak daripada jumlah sekolah SMP. Jumlah sekolah SMP lebih banyak daripada jumlah sekolah SMA. Sehingga lulusan SD itu 2 kali lipat daripada daya tampung SMP. Sehingga banyak yang tidak meneruskan karena nggak tertampung. Jumlah SMP lulusannya lebih banyak dari jumlah SMA, sehingga yang bisa masuk SMA sedikit, sisanya nggak bisa masuk. Akhirnya sisanya kerja atau yang lain. Nah, oleh sebab itu kita harus berbicara demand dan supply. Jumlah kelahiran bayi tiap tahun adalah kurang lebih 5 juta. Nah, itu menandakan bahwa akan masuk SD nantinya kurang lebih 5 juta juga. 5 juta siswa akan masuk SD. Yang SD kelas 1 lah katakanlah. Nah, berarti jumlah tampungan sekolah negeri maupun sekolah swasta harus seimbang dengan 5 juta itu. Supaya nanti ini tertampung dan begitu seterusnya sampai ke atas. Jika ke atas nggak mungkin menampung sekian juta siswa, maka dibuatlah program-program lainnya. Tadi kayak PKBM itu kayak pusat kegiatan bersama masyarakat. Atau vokasi. Vokasi itu kayak lembaga-lembaga kursus, lembaga pelatihan. Jadi siswa-siswa yang tidak tertampung di sekolah, dia bisa mengikuti kursus untuk mendapatkan keahlian. Atau juga dia bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang disebut sebagai pendidikan masyarakat ya, yang mana dia bisa bekerja dengan apa namanya, dia sebenarnya bukan kursus ya, apa yang namanya saya lupa. Tapi intinya adalah serapannya itu harus mampu diserap sehingga semua anak yang lahir memiliki hak dan akses mendapatkan pendidikan. Itu dulu yang penting. Jangan sampai jumlah sekolah atau kursus atau pelatihan atau apapun juga tidak sanggup menampung 5 juta anak yang lahir setiap tahunnya. Nah ini yang harus kita pikirkan. Berarti butuh apa? Berarti butuh ya sekolahnya, butuh tambah lembaga kursusnya, butuh lembaga-lembaga lainnya. Saya setuju dengan konsep seperti kayak universitas terbuka. Universitas terbuka itu adalah
sebuah universitas yang tidak memiliki kampus, ya, dia cuma ada di ruko-ruko gitu, tetapi dia muridnya, mahasiswanya 400.000 mahasiswa kuliah secara online, secara daring, dan mendapatkan sertifikat atau ijazah resmi diakui negara. Karena ujung-ujungnya adalah satu punya skill dan kedua punya ijazah atau sertifikat. Nah itu sebabnya menurut saya jika banyak sekolah-sekolah atau kampus-kampus yang kesulitan, misalnya pengguna lahannya sulit, ini sulit, itu sudah harus mulai bisa beralih kepada yang namanya sistem MOOCs, ya. Perpanjangan itu kurang lebih Massive Online Course lah kira-kira gitu ya. Nah itu dilakukan di berbagai negara untuk mencegah jumlah anak-anak yang ingin berkesempatan mendapat pendidikan tapi tidak tertampung. Nah, menurut saya itu salah satu isu yang ke depan pun harus mulai kita pikirkan. Artinya untuk kedepannya dari Komisi 10 sendiri selain yang tadi Pak Dede bilang, apalagi Pak untuk di tahun depan ini? Faktor yang saya lihat pertama ya, kalau urusan Dikdasmen pendidikan dasar menengah itu kita sudah hampir selesai. Wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun kita sudah hampir selesai sampai SMA. Ya tentu di satu sana sini masih ada kekurangan gedung, bangunan, fisik, sarana prasarana, guru. Tapi ini anggarannya mencukupi. Yang anggarannya belum mencukupi adalah pendidikan tinggi. Jadi saya mendorong konsep adalah kejar wajib belajar 16 tahun. Jadi setelah 12 SMA maka butuh 4 tahun lagi untuk mengejar pendidikan tinggi. Kenapa? Begini saya ceritanya. Output daripada dunia pendidikan adalah anak-anak yang memiliki satu pengetahuan dasar, yang kedua adalah siap masuk ke dalam dunia berikutnya, itu namanya dunia kerja. Untuk dunia kerja dibutuhkan adalah skill, kemampuan, dan ada yang namanya critical thinking, kemampuan untuk melakukan analisa secara kritis. Jadi nggak menerima begitu saja. Kemampuan-kemampuan lainnya seperti kayak soft skill, pendidikan soft skill itu karakter apa yang dibutuhkan. Satu, karakter yang mau bekerja sama, karakter yang mau berkolaborasi, mau berkomunikasi, mandiri, lalu kemudian kreatif, inovatif, dan seterusnya. Karena industri kita sudah bergeser dari industri 3.0 menuju 4.0 dan nanti menuju ke 5.0. Dunia kerja, dunia usaha, dunia industri sudah berubah dari yang padat karya menjadi padat teknologi. Kalau sudah menggunakan padat teknologi, maka hanya anak-anak yang punya tadi kemampuan skill yang tinggi atau high education learning, ya, itu yang mampu diterima di dalam teknologi tinggi. Yang padat karya berarti kemampuan skill kasar mungkin sedikit demi sedikit akan tergantikan oleh otomatisasi, artificial intelligence, robotisasi, dan sebagainya. Nah inilah yang kemudian saya melihat ke depan negara harus menyiapkan anggaran tambahan untuk memperbanyak beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu untuk bisa kuliah. Karena yang disebut dengan high order thinking skill ataupun juga high learning education tadi, itu hanya didapat ketika dia masuk di kuliah. Dan di kuliah dia akan mendapatkan proyek-proyek yang berkaitan sama dunia industri ataupun dunia ekonomi yang nanti akan ada di depan mata. Supaya apa? Lulusan-lulusan ini terserap di dunia kerja tanpa ada hambatan menguasai bidangnya. Selama ini banyak, ya ini dunia industri sudah mengatakan, fresh graduate kita jago menghafal tetapi tidak jago menyelesaikan masalah. Nah untuk bisa menyelesaikan masalah maka mereka harus magang, mereka harus melakukan kegiatan-kegiatan di luar kampus yang berkaitan sama dunia usaha itu sendiri. Inilah yang kemudian harus kita pikirkan bersama-sama karena saingan kita nanti tenaga kerja asing. Sudah pasti itu. Karena dengan era globalisasi, siapapun tenaga kerja asing boleh masuk di Indonesia. Dan kalau mereka masuk mengambil job-job yang supervisor ke atas, maka anak-anak kita
tidak akan mampu menyaingi untuk mengambil job-job supervisor ke atas tadi. Yang mestinya ini diisi oleh anak-anak lulusan teknologi, akuntansi, keuangan, bisnis dan sebagainya dari Indonesia. Inilah yang kita harapkan nanti ke depan itu bisa kita rebut job-job seperti itu. Artinya kita bisa ya Pak ya untuk Bisa kalau anak-anak kita jago. Tapi masalahnya tadi hanya saya bikin satu data faktual saja ya. Dari jumlah usia belajar perguruan tinggi yang berkesempatan untuk kuliah itu hanya sekitar 33% saja dari jumlah usia yang usia perguruan tinggi lah. Berarti berapa ya? 18, 25. Usia perguruan tinggi itu hanya 33%-an saja. Ini sebuah negara kalau mau maju, maka yang seyogianya bisa mengisi pekerjaan-pekerjaan yang substansial bagi industri ke depan itu adalah harus di atas 45%. Berarti kita kurang anak-anak yang mendapat kesempatan untuk ikut perguruan tinggi. Nah itu sebabnya saya mendorong, yang baru saja kemarin kita ketok anggarannya, dari 1 juta beasiswa buat kuliah, saya tambahin lagi sekitar 50.000 untuk anak-anak berprestasi. Jadi anak-anak yang seperti aktivis, anak-anak yang berprestasi olahraga, anak-anak yang berprestasi dalam matematika, itu mendapat beasiswa untuk dia kuliah gratis. Nah, ditambah bantuan-bantuan buat perguruan-perguruan tinggi swasta yang selama ini praktis tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Tujuannya untuk mengurangi beban perguruan tinggi swasta. Karena selama ini pemerintah kan fokusnya hanya kepada perguruan tinggi negeri. Nah, kita tambahin lagi. Itu salah satu upaya untuk kita jangan sampai ada anak putus sekolah ketika kuliah karena faktor beban biaya tinggi. Oke, terima kasih Pak.